Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masih dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Faedah yang ke-22, bahwasanya kesaksian itu harus dengan dasar ilmu dan keyakinan, bukan keraguan. Maka ketika terjadi keraguan pada seorang saksi dalam kesaksiannya, walaupun berdasarkan dugaan terkuatnya, tidaklah halal baginya untuk bersaksi kecuali dengan apa yang ia ketahui dengan yakin. 23. Bahwasanya seorang saksi itu tidak boleh menolak bila diminta untuk bersaksi, baik saksi untuk membela atau untuk melawan, dan bahwasanya menunaikan kesaksian itu adalah di antara amalan-amalan soleh yang paling utama sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan mengabarkan tentang manfaatnya dan berbagai kemaslahatannya. 24. Tidaklah boleh memudaratkan juru tulis dan tidak juga saksi, yaitu dengan dipanggil pada waktu-waktu yang memudaratkan mereka berdua, dan sebagaimana orang-orang yang memiliki hak dan orang-orang yang saling bermuamalah itu dilarang merugikan para juru tulis maupun para saksi. Begitu pula juru tulis dan saksi tidak boleh merugikan orang-orang yang memiliki hak maupun kedua pihak yang bermuamalah atau salah satu pihak dari keduanya. Dalam hal ini bahwa saksi maupun juru tulis bila terjadi kerugian pada mereka dalam hal penulisan maupun kesaksian, maka kewajiban keduanya gugur. 25. Peringatan bahwasanya orang-orang yang baik yang melakukan kebajikan tidaklah halal merugikan dan memberatkan mereka dengan suatu hal yang tidak mereka sanggupi. Tidakkah pahala kebajikan itu adalah kebajikan juga? Dan demikian juga atas orang-orang yang melakukan kebajikan agar menyempurnakan kebaikan mereka dengan tidak merugikan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan terhadap orang-orang yang menjadi objek kebaikan mereka. Karena sesungguhnya kebajikan itu tidaklah sempurna kecuali dengan sikap tersebut. 26. Bahwasanya tidaklah halal memungut biaya terhadap penulisan dan kesaksian, di mana kedua hal tersebut hukumnya adalah wajib, karena hal itu adalah hak yang telah diwajibkan oleh Allah atas saksi dan juru tulis, dan karena pungutan itu merupakan tindakan merugikan kedua pihak yang bermuamalah. 27. Peringatan terhadap kemaslahatan dan manfaat yang diakibatkan oleh pengamalan akan petunjuk yang mulia ini, bahwa dalam pengamalan tersebut terdapat pemeliharaan hak, keadilan, menghilangkan perselisihan, selamat dari kelupaan dan kebingungan. Karena itu Allah berfirman, "Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu." Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Dan ini merupakan kemaslahatan yang asasi bagi manusia. 28. Hendaklah diketahui bahwa menulis, mencatat adalah di antara perkara-perkara agama. Karena hal itu merupakan tindakan memelihara agama dan dunia dan merupakan sebab kebajikan. 29. Bahwasanya barang siapa yang diistimewakan oleh Allah dengan suatu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang dibutuhkan manusia, maka menjadi kesempurnaan kesyukuran terhadap nikmat itu adalah mengembalikan kenikmatan itu kepada hamba-hamba Allah, dan ia memenuhi kebutuhan mereka dengannya. Karena Allah menyebutkan sebab dilarangnya seorang juru tulis menolak menjadi juru tulis dengan firman-Nya, kama allamahullahu, sebagaimana Allah mengajarkannya. Dan bersama itu, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya,
niscaya Allah memenuhi kebutuhannya. Nomor 30. Bahwasanya memudaratkan para juru tulis dan para saksi adalah tindakan kefasikan terhadap manusia. Karena kefasikan itu keluar dari ketaatan kepada Allah dan kepada kemaksiatan kepadanya. Dan itu bertambah dan berkurang serta bercabang-cabang. Oleh karena itu, Allah tidak berfirman, dan kalian adalah orang-orang yang fasik. Akan tetapi dia berfirman, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Maka seberapa besar keluarnya seseorang dari ketaatannya kepada Allah, sebesar itu pula kefasikan yang ada padanya. Dan dapat diambil sebagai dalil firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Bahwa bertakwa kepada Allah merupakan jalan memperoleh ilmu. Dan yang lebih jelas dari ayat ini adalah firman-Nya Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Anfal ayat 29. Yakni ilmu yang dengannya kalian bisa membedakan antara segala hakikat, kebenaran dan kebatilan. 31. Bahwasanya sebagaimana ilmu yang bermanfaat diantaranya adalah mengajarkan perkara-perkara agama yang berkaitan dengan ibadah. Begitu pula mengajarkan perkara-perkara duniawi yang berkaitan dengan muamalah. Karena Allah Ta'ala memelihara bagi hamba-hambanya segala perkara agama dan dunia mereka. Dan kitabnya yang agung merupakan penjelas segala sesuatu. 32. Disyariatkannya penulisan dokumen berkaitan dengan hak-hak, yaitu penggadaian dan jaminan-jaminan yang dibebankan kepada seseorang untuk memperoleh haknya, baik dia itu pekerja yang baik atau jahat, terpercaya atau pengkhianat. Karena berapa banyak sudah dokumen-dokumen telah memelihara hak dan menghilangkan perselisihan. 33. Bahwasanya menjadi kesempurnaan. Dokumen dalam penggadaian adalah barang yang menjadi jaminan harus dipegang. Sekalipun itu tidaklah berarti bahwa penggadaian itu tidaklah sah kecuali dengan dipegangnya jaminan, akan tetapi adanya pembatasan dengan dipegangnya jaminan menunjukkan bahwa terkadang dengan terjadi serah terima terjadilah kepercayaan yang sempurna dan terkadang tidak sampai dipegang sehingga menjadi kurang sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.